Kitab Nasaihul Ibad di halaman 31. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh daripada pengikut Nabi ila yaumil qiyamah. Kemudian di halaman 31 makalah yang ke-9. Makalah yang ke-9 halaman 31. Qala muallif rahimahullahu taala, makalah yang ke-9 telah berkata Jibril alaihi salam, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Artinya ini Jibril, malaikat Jibril berkata, pian hendak tahu malaikat Jibril ini batang tubuhnya sangat besar. Nabi Muhammad pun pada ketika awal bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi kita pingsan. Kenapa? Kalau pian hendak membandingkan batang tubuh Jibril ini dengan bumi kita ini, pian kada ada banding. Halus bumi kita ini lah gana malaikat Jibril lagi. Sayap malaikat Jibril itu kiri dan kanan berjumlah 300 jadinya 600. Satu helai sayap malaikat Jibril itu kalau kita letakkan di bumi kita ini pian akan tertutup sehelai. Ini 300. Bukan main genalnya malaikat Jibril inilah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam semasa hidupnya hanya 2 kali aja. Hanya 2 kali Nabi kita bertemu dengan malaikat Jibril rupa yang asli. Bentuk kejadian tubuhnya yang asli 2 kali aja. Pertama ketika Nabi di guha yang bernama Hira. Yang kedua Nabi bertemu dengan malaikat Jibril dengan bentuk kejadian tubuh yang asli adalah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pian jauh melewati daripada 7 lapis langit hanya bertamuan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah tempat di mana pada pohon tersebut, itu nama pohon lah Sidratul Muntaha. Di pohon tersebut malaikat Jibril bersandar. Bahasa kitanya kasandaran malaikat Jibril itu adalah di Sidratul Muntaha. Pohon Sidratul Muntaha ini sangat besar. Daun, sehelai daun itu pasti ada yang jatuh. Jadi bila ada yang jatuh gugur daun pohon Sidratul Muntaha tadi itu bangaran lah. Tiap-tiap daun yang ada di pohon Sidratul Muntaha itu berisikan nama-nama kita. Kalaunya gugur daunnya, gugur, kemudian dijenguk lah, diitihi oleh malaikat pencabut nyawa. Siapa malaikat pencabut nyawa? Malaikat Israel. Nah itu malaikat pencabut nyawa. Ketika ia melihat si Anu bin si Anu namanya, kemudian dipandanglah oleh malaikat maut tadi dengan pandangan haibah, sehingga orang yang akan dicabut nyawanya ini nanti ini kada karuan rasa. Kada karuan rasa oleh karena mendapat pandangan daripada ini malaikat Israel sang pencabut nyawa. Nah jadilah malaikat Israel pencabut nyawa ini bila memandang kepada seseorang yang akan dicabut nyawanya, maka seseorang yang akan meninggal dunia tersebut kada karuan rasa lagi. Anak dicabutnya karena pandangan malaikat Israel.
Nah itu pohon Sidratul Muntaha. Di situ malaikat Jibril begana, bersandar di situ. Nah jadi Nabi kita hanya 2 kali aja dalam seumur hidup bertemu dengan malaikat Jibril dengan rupa bentuk kejadian tubuh yang asli. Pertama di Gua Hira dan yang kedua di Sidratul Muntaha. 2 kali aja. Sisanya malaikat Jibril menemui Rasulullah menyerupai seorang raja yang tampan yang bernama Dahliyatul. Ingatkah ngarannya? Dahliyatul Kalbi. Nah itu ngarannya lah, Dahliyatul Kalbi. Itu adalah nama seorang raja tampan lah. Jadi menyerupai seorang raja tampan yang bernama Dahliyatul Kalbi. Kayak itu Pak, malaikat Jibril bila bertemu dengan Rasulullah menyamar sidin. Nah, jadi 2 kali aja dalam seumur hidup Nabi bertemu dengan bentuk kejadian tubuh malaikat Jibril yang sangat besar. Pian jangankan melihat malaikat Jibril, melihat manusia haji kan kayak tiang listrik, pian terkajut sudah. Apalagi melihat malaikat Jibril lah, cocok aja bang Nabi kita pingsan lah. Sesuai haji. Nah kemudian malaikat Jibril alaihissalam berkata, ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, hiduplah sesukamu. Ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun. Jadi awal-awal nih memang malaikat Jibril menyuruh hiduplah sesukamu. Tapi ujung-ujungnya fa innaka, namun lah, perlu diketahui sesungguhnya fa innaka, sesungguhnya kamu, sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad, mayyitun, nanti akan mati. Perkara mati ini pian hakul yakin lah, kada ragu-ragu lagi. Pasti semua manusia merasakan akan kematian. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita umatnya untuk setiap hari mengingat mati sebanyak 20 kali. 20 kali. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkanlah supaya kita tidak sembarangan lagi di dalam berbuat sesuatu. Manusia itu pian bila keingatan mati kada hakun laginya menggawi sesuatu nang haram lah. Sesuatu yang haram tidak akan dilakukan oleh seseorang kalau seseorang itu ingat akan mati. Mati itu perkara yang pasti lah, pasti mati lah. Cepat atau lambat manusia pasti akan merasakan akan kematian. Yang dipertanyakan adalah apakah kita siap untuk menghadapi perkara kematian tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk lebih mengutamakan perkara akhirat dibandingkan daripada perkara dunia semata. Jadi malaikat Jibril ini berkata kepada Rasulullah sekaligus untuk supaya Rasulullah ini menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika kita hidup di dunia tasarah sampian haja menggawi nama anakah, tapi ingat pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan ada. Nang mana nang sakahandak hatinya hidup di dunia menggawi dosa sakahandak hatinya kaina dibalas Tuhan di akhirat. Sedangkan seseorang yang memperbuat kebaikan nanti Allah juga akan membalasnya dengan surga. Itulah janji Allah bagi kita yang taat kepada Allah. Allah akan mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Allah berfirman, udkhulu al-jannata, masuklah kalian akan surga bima kuntum ta'malun, dengan sebab ini kalian menggawi atau kalian beramal taat atau menggawi kebaikan. Bima kuntum ta'malun, bahasa kitanya dengan sebab bubuhan nikam jua nang beramal, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meskipun kita sudah mengetahui kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah, tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak akan bisa meraih rahmat kasih sayang Allah kecuali kita menggawi taat. Namun kita kada taat, ada harapan dapat rahmat. Memang masuk surga dengan rahmat Allah, tapi kalau kita hendak dapat rahmat kasih sayang Allah,
kita harus mengerjakan sesuatu yang Allah ridha, sesuatu yang Allah suka. Ngapa nang Allah suka? Allah suka kalau kita berbuat taat dan ibadah. Nah itulah, karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah tujuan kita yang utama untuk ibadah. Ibadah itu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib, cintailah, sayangilah, man syi'ta, akan orang yang kamu sukai atau orang yang kamu sayangi. Cintailah, sayangilah akan orang yang engkau sukai. Namun, fa innaka, maka bahwasanya kamu nantinya sungguh mufariquhu, akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Jadi kita mencintai seseorang, nah itu nanti kita akan berpisah dengan seseorang tersebut. Cepat atau lambat kita akan memisahi seseorang yang kita sayangi. Nah itu malaikat Jibril berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kita kan terdahulu Siti Hadijah kalau daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nya ada nang terdahulu laki, ada nang terdahulu bini meninggal lah. Nah jadi walau bagaimanapun sayangnya seseorang, baik kepada pasangannya ataupun sayang terhadap hartanya. Jadi kalau sayang terhadap harta, sayang benar lawan duit. Jadi duit ini diulahkan lamari bakurinah. Lamarinya lah wasinya aja kandelnya 5 jeri. Wasinya aja kandel 5 jeri. Anak menyimpan duit tadi. Hak kalinya mati lah. Apabila seseorang sudah meninggal dunia, maka duit yang di dalam pati tadi tidak akan bisa menyertainya ke dalam kubur, terkecuali ahli warisnya paham digunakannya untuk kemaslahatan agama bisa, atau digunakannya untuk supaya ini gasan menafkahi nafkah wajib untuk anak keluarga, bisa juga lah jadi pahala juga. Nah jadi amunnya kada bisa mengatur duit untuk jalur ibadah, duitnya tidak akan bermanfaat. Oleh karena itulah ni'mal mal fi yadis salih, sebaik-baik harta itu di tangan orang yang saleh. Namun orang yang baik, duit itu akan menjadi baik dan bermanfaat. Tapi kalau duit itu berada di tangan orang yang tidak baik, maka duit itu tidak ada manfaatnya. Oleh karena itulah ni'mal mal fi yadis salih, sebaik-baik harta itu di tangan orang yang saleh. Kemudian yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Malaikat Jibril juga berpesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal, apa artinya wa'mal? Dan kerjakanlah, gawi, ujar malaikat Jibril. Ma syi'ta, apa-apa yang kamu kehendaki. Hendak nang jahat kah? Hendak nang baik kah? Terserah pian aja. Nah, gawi ha. Tapi ingat fa innaka, namun fa innaka, maka sesungguhnya majziyun bihi, sesungguhnya engkau nanti akan menerima balasannya, dibalas orang. Nang baik karena dibalas dengan nang baik juga, nang jahat pun akan dibalas oleh Allah dengan yang tidak baik. Yakni, nah di sini ada penjabarannya sedikit lah. Yakni akhir dari kehidupan adalah kematian. Jadi banyak manusia yang tertipu lah. Tidak bosan-bosannya ulun perumpamakan seperti banyu teh bagula. Itu sebagai satu misal
yang masuk akal lah, supaya pian dapat mengambil iktibar daripada semut-semut yang berada di dalam banyu teh bagula. Masuk samut tadi, menikmati manisnya teh banyu bagula tadi. Masuk, nyaman ya, manis, tenggelam sampai mati, rela aja samut tadi sampai mati. Padahal panjang mati seorang lah. Nah, jadi sudah lamas banyak nang matian, ya tuh ada aja lagi samut nang hendak masuk pulang ke dalam banyu teh bagula tadi. Kenapa? Ya kan semut ini katuju nang manis-manis ya kan. Dunia ini manis kalau. Nah, dunia ini manis. Tipu dayanya tuh manis dunia ini. Itu perumpamaan dunia kayak itulah. Dunia ini manis. Ketika semut yang lainnya sudah banyak yang mati, ada nang hendak matinya kual samutnya tadi. Masuk pulang samut yang berikutnya hendak benar masuk menikmati teh banyu bagula tadi. Banyu teh bagula kah? Teh banyu bagula kah? Banyu teh bagula. Nah itu nang bujurnya lah. Paling sudah menyambet lah. Nah jadi semut tadi itu adalah merupakan perumpamaan kita makhluk Allah yang tertipu dengan manisnya dunia. Dunia ini manis. Padahal kita sudah tahu kita ini nanti akan mati. Kenapa bermati-mati mencari harta? Ya kan? Harta tuh sudah banyak sudah. Handok lagi. Nah itu tamak lawan dunia ngarannya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita qanaah. Apa arti qanaah? Ridha bil yasir, ridha atau suka dengan yang sedikit. Bahasa halusnya lagi, merasa puas dengan apa yang ada. Nah itu adalah sifat qanaah. Jadi untung pian bila diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena qanaah ini adalah kanzul la yafna, perbendaharaan atau simpanan yang tidak akan pernah binasa. Itulah qanaah. Lawanan qanaah ngapa? Ya tamak, hendak teruslah. Lau kana wadiyani min dhahabin, jikalau seseorang itu ada lah berisi telaga emas. Telaga itu apa bahasa kitanya? Udah kayak sumur lah, gonol lah, emas banyak. Lau kana wadiyani min dhahabin, jika ia sudah memperoleh 2 telaga daripada emas, labtagha thalithan, pasti ia akan mencari yang ketiga. Kenapa? Tamak, kada merasa puas. Jadi pian untung benar lah jikalau Allah memberikan makam kedudukan qanaah dalam hati kita. Mudah-mudahan kita lah diberikan Allah qanaah, artinya kita merasa puas dengan apa yang ada. Apalagi umur misalnya sudah parak benar, sudah bau tanah, ya tuh masih begelut duit aja lagi. Ya Allah, duit itu bila sudah banyak lah, anak sudah lapasan, ya kan? Anak sudah lapas, arti lapas tuh kawinan beretan, sudah bisi usaha masing-masing. Jadi nang Tuhan ini kalau dihitung-hitung untuk perharinya cukup aja untuk makan, malah lebihan. Jangan lagi memikirkan masalah dunia, banyaki menuntut ilmu, banyaki beramal beribadah, karena nang dihadap nih hari Tuhan. Karena Tuhan itu singkatan daripada tinggalkan, usaha. Hanya apa? Hadapi akhirat. Tinggalkan usaha, hadapi akhirat. Nah, lah, hadapi akhirat. Nah, jadi kita kalau sudah diberikan Allah mapan tentang masalah rizki, anak sudah lapasan, diisi usaha masing-masing sudah, kemudian kita ibarat pemakan sehari-hari itu lebih dari cukup, ayolah kita pikirkan akhirat kita, karena kita kada selamanya tinggal di dunia, karena kita panjang bulikan lah kehidupan kita sebenarnya. Innamal 'aisyu 'aisyul akhirah, hanya saja kehidupan yang sebenarnya itu adalah di negeri akhirat. Jadi dunia ini apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada mata benda dunia melainkan kesenangan yang menipu.
Itu jangan dimaknai mata benda lah. Itu maknanya adalah kesenangan yang menipu. Itu dunia. Jadi dunia ini hanya sementara. Kita hanya disuruh mengambil untuk supaya kita dapat mengumpulkan bekal kita menuju alam akhirat. Mudahan masuk surga berataan kita lah berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lah kehidupan akhir daripada kehidupan kita itu adalah kematian. Semua pasti mati. Jadi mudah-mudahan kita lah sebelum kita mati kita dapat mengucap zikir la ilaha illallah husnul khatimah. Itu harapan kita. Kemudian dan kematian itu lah akan memisahkan orang yang saling menyayangi. Pian ingatkah waktu akad nikah berlangsung ini biasanya lah petugas kepala urusan agama berpesan kepada calon mempelai pengantin lah ujar sidin bubuhan ikam nang beduang ini nah calon pengantin harus saling menyayangi satu sama lain terkecuali maut yang memisahkan, kecuali maut yang memisahkan. Jadi ada nambah suara di higa bibinian anum lah ini bibini lawas sudah 10 tahun 15 tahun sudah babini. Kita yang aja jangan sampai kandas di tengah jalan cinta kita ini kecuali maut yang memisahkan kita. Sekalinya ini nang anom nih bersuara ulun gini pang mautnya aja. Apa ngarannya pelakor berebut laki orang. mengaku ulun gini pang mautnya aja ujian nang bibinya nang selor handep dia. Itulah sekalinya ulun mautnya aja kan nang bininya kada mati panjang tak pisah gara-gara perebut laki orang. Tuh banyak wah inilah perebut laki orang kayaknya ulun mautnya aja uji bininya nang anom tadi cocok lah. Jadi apabila seseorang itulah sudah saling menyayangi yang hanya dapat memisahkan adalah kematian. Jadi manusia lah ini hidup di dunia itu tidak akan lama, hanya untuk sementara untuk mengumpulkan sesangguannya ke alam akhirat. Jadi di akhirat kayaknya adalah kehidupan kita yang sebenarnya. Jadi kita tidak usah bingung melihat orang umpamanya sugih, besi motor, rumah bertingkat dan lain sebagainya. Itu semuanya akan ditinggalkan. Yang menemani kita nanti hanya ilmu dan amal ibadah kita. Oleh karena itulah kita disuruh untuk menuntut ilmu sampai ke mati. Jadi sebelum pian bulik ke rumah tuntung majelis taklim, nah jadi pian beniat dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, mudahan ulun panjang umur, minggu akan datang ulun turun pulang ke majelis. Nah, apabila pian meninggal dunia sebelum turun ke majelis tadi, tapi pian sudah berniat, nah maka sampian lah akan dicatat sebagai seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu agama. Orang yang menuntut ilmu agama meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu itu meninggalnya dalam keadaan mata syahidan, matinya mati syahid walau ala firasyih, sekalipun atas hamparan keguringannya, walaupun direnjang matinya tapi sudah dipasang niatnya hendak menuntut pulang minggu akan datang, maka seseorang itu masih dicatat sebagai orang yang mati syahid. Jadi orang yang menuntut ilmu ini paham kada paham, ini tetap Allah istimewakan seseorang tersebut meninggal dunia dalam keadaan matinya mati syahid. Nah kemudian segala amal hamba Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dibalas. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik akan dibalas dengan yang baik. Ya tadi janji Allah, udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab kalian melakukan amal yang baik. Sebaliknya dan amal yang jelek dibalas nantinya dengan yang jelek. Dibalas juga dengan sesuatu nang kada baik juga. Istilah orang bahari lah, istilah pepatah lah.
Apa aja? Siapa yang menanam kebaikan, maka ia sendiri akan menuai daripada maka ia sendiri yang akan mendapatkan kebaikan daripada apa yang ia lakukan. Tapi kalau dia sudah menanamkan keburukan, maka ia sendiri yang akan menuai daripada keburukan tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan kita lah yang kita harapkan di akhir hayat nanti adalah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan mengucap zikir la ilaha illallah di akhir kalimat yang kita ucapkan. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian makalah yang ke-10, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita seberada. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri